Walaupun tangan tak mampu menjabat, setidaknya kata masih terucap. Alur novel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Battle Through the Heavens, Chapter 1285. Bab 1285, Bertemu Kenalan Lama. Yao Lao melihat ke arah tempat di mana Tianzun ke-9 dan ke-8 menghilang. Sesaat kemudian, Yao Lao akhirnya menarik pandangannya. Dia melirik ahli yang jauh tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia berbalik dan mendarat di samping Xiao Yan. Alisnya tanpa sadar dirajut sedikit ketika dia melihat kekacauan di alam bintang. Meskipun dia telah menghentikan upaya Hall of Soul untuk menghancurkan faksi, Paviliun Bintang Jatuh juga telah kehilangan beberapa murid sampai mati. Jika bukan karena saya baru saja maju ke Ban Seng dan yayasan saya tidak stabil, saya akan menguburkan keduanya dengan semua orang yang telah meninggal. Yao Lao menghela nafas. Nada suaranya memiliki niat membunuh yang melonjak di dalamnya. Guru tidak perlu khawatir tentang itu. Jika bukan karena campur tangan Anda hari ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh akan benar-benar menderita bencana besar hari ini, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Itu semua berkat dirimu. Jika tidak, lupakan Ban Seng, bahkan memulihkan kekuatan puncak saya akan sangat sulit, kata Yao Lao sambil tersenyum. Senyumannya cukup bahagia. Orang tua, selamat. Selama Yao Lao mengobrol dengan Xiao Yan, Feng Zunze juga memimpin yang lain untuk bergegas mendekat. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao dari jarak yang sangat jauh dan berkata. Yao Lao dengan tersenyum menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan lembut, berikan instruksi untuk membereskan kekacauan ini. Sepertinya Hall of Soul tidak akan berani datang dan menyerang lagi dengan mudah. Petik 2. Feng Zunze mengangguk. Dengan hadiah elit Ban Seng, kemungkinan Hall of Soul juga akan mengerti bahwa tidak ada gunanya seorang ahli biasa datang. Ketika datang ke ahli kelas Ban Seng, kemungkinan bahkan Hall of Soul tidak bisa begitu saja mengirim mereka seperti yang diinginkan. Cukup banyak mata-mata dari berbagai faksi telah datang hari ini. Mungkin tidak lama lagi berita bahwa Anda telah mencapai kelas Ban Seng menyebar ke seluruh Central Plains. Ini bukan kesempatan yang buruk. Dengan kehadiranmu bersama dengan reputasimu sebagai alkemis top di benua, sepertinya beberapa iblis tua yang berteman dengan kami tidak akan menolak undangan kami. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Yao Lao sedikit mengangguk. Fondasi Paviliun Bintang Jatuh terlalu dangkal. Bahkan di antara 4 paviliun dapat dianggap telah didirikan untuk waktu yang paling sedikit. Meskipun dia saat ini telah maju ke Ban Seng, tidak banyak ahli di paviliun yang bisa bertahan. Seseorang tidak boleh kekurangan karakter seperti itu jika ingin memperkuat faksi. Untungnya, Yao Lao saat ini tidak hanya seorang Ban Seng tetapi juga memegang gelar alkemis top di Central Plains. Ini adalah papan nama emas yang berkilauan tak tertandingi. Selama berita tersebar, kemungkinan cukup banyak ahli asli akan mengambil inisiatif untuk datang. Pada saat itu, Paviliun Bintang Jatuh benar-benar dapat dianggap diperkuat. Setelah Hall of Soul ditarik, Paviliun Bintang Jatuh, yang mengalami pertempuran besar yang intens secara bertahap menjadi damai selama hari-hari berikutnya. Selama kedamaian ini, Central Plains berubah menjadi keributan besar karena Paviliun Bintang Jatuh telah menghasilkan Ban Seng. Semua orang mengerti apa yang diwakili oleh seorang elit Ban Seng. Ahli semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak memiliki permukaan. Hanya pada poin ini saja, itu sudah cukup untuk memperkuat reputasi Paviliun Bintang Jatuh ini, terutama terjadi ketika semua orang tahu bahwa elit Ban Seng ini juga alkemis top di benua itu. Reputasi semacam ini diperbesar tanpa batas. Oleh karena itu, Paviliun Bintang Jatuh tiba-tiba menjadi hidup setelah 3 hari damai. Para pemimpin dari berbagai faksi dan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua berkumpul. Tak terhitung banyaknya orang datang berkunjung setiap hari. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari saat pintu mereka kosong di masa lalu.
Di tengah keaktifan ini, beberapa ahli yang pernah menjalin hubungan dengan Yao Lao dan Feng Zunze juga akhirnya menerima undangan untuk menjadi tamu elder dari Pavilion Bintang Jatuh. Meskipun nama ini agak kosong, mereka memang ditarik ke perahu yang sama dengan Pavilion Bintang Jatuh. Sementara seluruh Pavilion Bintang Jatuh sibuk dan hidup, Xiao Yan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan. Dia tidak pernah menyukai interaksi semacam ini. Oleh karena itu, setelah hari Hall of Soul mundur, dia memilih untuk melakukan retret di Menara Batu di gunung belakang untuk berlatih. Meskipun dengan usia Xiao Yan, dia sudah dianggap luar biasa di antara orang-orang luar biasa dari generasinya dengan memiliki kekuatan seperti itu tidak cukup untuk memuaskannya. Dengan interaksinya yang meningkat dengan aula jiwa, dia juga mulai merasakan betapa menakutkannya faksi ini. Kekuatan Douzun Bintang 2 tidak memberinya kualifikasi untuk bertarung dengan mereka. Meskipun Pavilion Bintang Jatuh menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yao Lao untuk menjadi dukungan kuat Xiao Yan juga mengerti bahwa ada beberapa hal yang masih harus dia andalkan sendiri. Karenanya, dia tidak berani malas dalam hal pelatihan. Xiao Yan, yang duduk di platform batu di puncak Menara Batu perlahan menghembuskan napas. Mata tertutupnya juga perlahan terbuka. Senyuman muncul di wajahnya saat dia merasakan doqi yang melonjak memenuhi tubuhnya. "Sudahkah kamu terbangun?" Senyuman baru saja muncul ketika tawa hangat terdengar dari samping. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Yao Lao berdiri di jendela batu Menara Batu dengan tangan di belakangnya. Wajahnya penuh senyum. "Guru, kenapa kamu datang?" Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Dia buru-buru berdiri dan menyapanya. "Feng Tua lebih baik dariku dalam hal-hal itu. Seperti Anda, saya tidak terlalu menyukai hal-hal seperti itu. Namun, setelah menderita kekalahan terakhir kali, aku harus membentuk faksi yang cukup kuat kali ini. Terlepas dari betapa aku tidak menyukainya," kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan jarinya mengusap cincin hitam gelap itu. Setelah itu, dia melepasnya dan melemparkannya ke arah Yao Lao. Dia berkata, "Guru, karena kamu telah dihidupkan kembali, inilah saatnya benda ini kembali ke pemiliknya." Yao Lao kaget saat melihat cincin hitam pekat yang melayang di depannya. Emosi kerinduan terungkap di matanya. Jari-jarinya mengusap cincin itu. Sesaat kemudian, dia berkata, "Semua hal yang telah guru pelajari dalam hidup saya telah ditinggalkan seluruhnya di dalam ring ini. Arus Anda kemungkinan besar sudah mempelajari sebagian besar darinya. Dari sudut pandang tertentu, Anda telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru." Petik 2. Menyimpan benda-benda ini memang tidak akan berguna lagi bagimu. Yao Lao mengenakan cincin hitam di jarinya. Segera, dia mengubah topik dan tertawa, "Namun, ada sesuatu yang sangat berguna bagimu." Jari Yao Lao dengan lembut menekan cincin hitam gelap setelah kata-katanya terdengar. Sekelompok api putih pekat perlahan melengkung dan naik. Akhirnya itu ditangguhkan di depan Yao Lao. Itu mengejutkan api pendinginan tulang. "Guru." Xiao Yan terkejut saat melihat ini. "Anda berlatih mantra api surgawi bahkan lebih penting bagi Anda. Sekarang setelah saya maju ke Banseng, api pendingin tulang ini tidak lagi berguna bagi saya." Mata lembut Yao Lao melihat ke arah Xiao Yan saat dia berkata, "Guru harus berhenti membodohi saya. Sekarang, saya bukan lagi pemuda bodoh sejak dulu. Tidak mungkin bagiku untuk mengambil api pendingin tulang ini." Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Api surgawi jelas merupakan senjata ampuh untuk seorang alkemis. Meskipun Yao Lao telah menjadi Banseng, memiliki Bone Chilling Flame akan seperti menambahkan sayap pada harimau. Apa yang disebut tidak lagi berguna, sama sekali tidak masuk akal. Yao Lao menggeleng tak berdaya saat mendengar ini. Hatinya berkata bahwa anak muda ini bukan lagi orang biasa dari dulu. Namun, ini tidak membuatnya meninggalkan keputusannya. Segera, dia mengabaikan Xiao Yan dan dengan lembut meletakkan jarinya di atas klaster Bone Chilling Flame. Yang terakhir segera bergetar hebat. Sesaat kemudian, guncangan berhenti. Pucat muncul di wajah Yao Lao. "Anak kecil, saya telah menghapus jejak spiritual di Bone Chilling Flame. Namun, api pendingin tulang ini telah saya perbaiki selama bertahun-tahun. Meskipun jejak spiritual telah dihilangkan, itu masih memiliki perlawanan yang cukup besar terhadap Anda.
Oleh karena itu, Anda tidak akan dapat menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu singkat. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan serangan balasannya. Tangan Yao Lao dengan lembut mengusap Bone Chilling Flame. Setelah itu, dia sedikit tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan yang terakhir dengan lembut melayang ke arah Xiaoyan sebelum ditangguhkan di depannya. Anda harus menanamkan jejak spiritual Anda ke dalamnya sekarang dan menyimpannya dengan benar di dalam tubuh Anda. Ketika tidak lagi memiliki perlawanan terhadap Anda dapat bergabung dengannya. Mata Xiaoyan berubah sedikit merah saat dia melihat sekelompok api putih pekat di depannya. Api dingin tulang ini pasti sesuatu yang telah menemani Yao Lao sejak lama. Namun, dia secara pribadi telah menghapus jejak spiritual saat ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak akan melihat lompatan kekuatan yang terlalu menakutkan bahkan jika kamu menelannya. Peringkat Flame Heavenly dari Bone Chilling Flame mungkin sedikit tidak memadai untukmu. Yao Lao agak menyesal. Segera, dia mendesak, baiklah, cepat tanam jejak spiritualmu. Petik 2. Xiaoyan tertawa getir. Sekarang setelah keadaan seperti ini, dia tidak diizinkan untuk menolak lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutup matanya. Jari-jarinya menyentuh api putih yang pekat dan jejak-jejak spiritual bergerak di sepanjang jarinya sebelum perlahan-lahan memasukinya. Dengan invasi jejak spiritual, api pendingin tulang awalnya memancarkan beberapa perlawanan dari dalamnya. Namun, saat ini tanpa pemilik. Oleh karena itu, setelah perlawanan singkat, perlawanan mulai menyebar. Jejak spiritual Xiaoyan juga berhasil ditanamkan ke dalamnya. Api dingin tulang bergetar ketika jejak spiritual berhasil ditanam. Itu dengan cepat berubah menjadi cahaya api yang memasuki segel api putih pucat di antara alis Xiaoyan. Xiaoyan segera merasakan perasaan hangat yang dipancarkan dari alisnya saat api dingin tulang memasuki tubuhnya. Jika dia dengan hati-hati merasakannya, dia akan menemukan bahwa api dingin tulang hanya bertahan di antara alisnya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda memasuki nadinya dan berkumpul bersama dengan 3000 Lotus Heart Flame. Jelas, perlawanannya adalah penyebabnya. Xiaoyan tidak peduli dengan ini. Perlawanan seperti itu cepat atau lambat akan hilang. Itu hanya masalah waktu. Itu benar, apakah kamu sudah mengumpulkan semua peta kuno untuk Purifying Demonic Lotus Flame? Xiaoyan tertekan saat ini disebutkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak aku mendapatkan bidak itu dari daerah sudut hitam, aku belum mendapatkan apa-apa lagi. The Purifying Demonic Lotus Flame terlalu misterius. Bahkan saya belum pernah melihatnya. Jika dimungkinkan untuk mendapatkan api surgawi dari peringkat ini, bantuan yang bisa diberikannya kepada Anda jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api dingin tulang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menanyakannya selama periode waktu ini. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Oh, itu benar, ada seorang kenalan yang datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencarimu. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Petik 2. Yao Lao tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh saat dia berkata, "WHO." Xiaoyan kaget saat melihat penampilan ini. Nalan Yanran. Mendengar nama ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengingat karakter Nalan Yanran, dia kemungkinan besar tidak akan datang mencarinya tanpa alasan kecuali sesuatu telah terjadi pada Yun Yun. Bab 1286, Keberuntungan. Sosok cantik duduk di kursi dengan cara yang agak terkendali di dalam aula. Wanita itu mengenakan pakaian hijau pucat. Tubuhnya yang indah dengan lekuk tubuh yang memikat tampak sangat mempesona saat dibungkus di balik pakaiannya. Namun, wajah cantik itu tampak sedikit kuyu jika dibandingkan dengan masa lalu. Mata indah miliknya itu berulang kali menyapu keluar aula saat dia mengambil cangkir teh. Berderak. Sementara dia duduk dengan gelisah, pintu aula yang tertutup rapat perlahan dibuka. Segera, sosok muda yang familiar perlahan masuk. Mata cantik Nalan Yanran memperhatikan pemuda itu, yang telah membuka pintu dan masuk. Emosi yang rumit melintas di matanya. Dia secara alami telah mendengar tentang masalah Xiaoyan di Central Plains selama tahun-tahun ini.
tidak ada yang bisa berharap bahwa yang terakhir benar-benar dapat melakukannya dengan sangat baik untuk dirinya sendiri di Central Plains ini yang dipenuhi dengan banyak ahli setelah mereka berpisah di kolam darah Gunung Surgawi saat itu. Meskipun hatinya memiliki kepahitan yang tidak diketahui, Nalan Yanran dengan cepat menekannya. Saat ini dia juga bukan lagi gadis sentimental dulu. Dia jelas menyadari betapa besar jarak yang dia miliki dengan Xiao Yan sekarang. Semua kesombongannya di masa lalu sama sekali tidak berguna di depan pria ini. Apakah kamu tidak apa-apa? Kamu sudah pergi ketika aku keluar dari kolam darah Gunung Surgawi saat itu. Xiao Yan berjalan ke aula. Dia melihat wajah Kuyu sebelum mendesah di dalam hatinya dan dengan lembut bertanya. Aye, aku punya sesuatu untuk dilakukan saat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat tinggal. Petik 2. Nalan Yanran mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sebenarnya merasa sedikit cemas saat berbicara dengan Xiao Yan. Jenis kecemasan ini kemungkinan besar berasal dari status dan kekuatan mereka saat ini. Masalah Banseng yang muncul di Paviliun Bintang Jatuh telah menyebar dengan liar di Central Plains. Meskipun seorang ahli tingkat ini sangat jauh dari Nalan Yanran, dia masih mengerti arti dari tingkat ini. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan bahwa Banseng adalah guru Xiao Yan, hanya kekuatan Xiao Yan saat ini saja yang cukup baginya, yang mengandalkan kekuatan dari kolam darah Gunung Surgawi untungnya menerobos ke kelas Dozong, untuk mencari. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu untuk datang ke Paviliun Bintang Jatuh untuk mencariku kali ini, bukan? Hati Xiao Yan memiliki semacam perasaan yang tidak diketahui saat melihat sikap Nalan Yanran yang agak tidak nyaman. Wanita di depannya ini seharusnya menjadi wanita yang akan menemaninya seumur hidupnya. Namun, mereka akhirnya hampir menjadi orang asing. Tangan Nalan Yanran menegang saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, saya ingin meminta Anda membantu guru. Seperti yang diharapkan. Jantung Xiao Yan juga sedikit berdebar saat mendengar kata-kata ini. Tatapannya terfokus saat dia dengan lembut berkata, bicaralah dengan jelas. Wanita itu, yang pernah menjadi orang paling mulia di Kekaisaran Mama dan merupakan orang pertama yang memiliki hubungan ambigu yang menarik dengannya, akhirnya memiliki cukup banyak beban di hati Xiao Yan. Saat itu, dia adalah musuh dari Misty Cloud Sect. Menjadi kepala dari Misty Cloud Sect, dia terjebak di antara mereka berdua. Rasa sakit karena harus memilih adalah sesuatu yang hanya dia sadari dengan jelas. Setelah itu, Xiao Yan kembali dan menghancurkan sekte yang telah merawatnya. Awalnya, dia seharusnya membenci Xiao Yan. Namun pada akhirnya, dia memilih untuk pergi jauh dan meninggalkan kekaisaran yang memberinya kenangan pahit. Mengikuti kedewasaannya saat ini, Xiao Yan, yang telah kehilangan kekuatan sejak saat itu, juga secara bertahap memahami beberapa rasa sakit yang dia rasakan. Ada sakit hati dan permintaan maaf yang samar di dalam hatinya. Dia tidak pernah muncul selama bertahun-tahun ini. Meskipun Xiao Yan mengerti bahwa dia, yang berada di Central Plains, pasti telah mendengar beberapa rumor tentang dia tidak pernah datang untuk menemukannya. Wanita yang tampaknya kuat ini, yang memiliki hati yang lemah, tampaknya hanya dapat menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Saya telah bertindak sendiri dan datang. Awalnya, guru tidak mengizinkan saya untuk datang dan mencari Anda. Nalan Yanran tertawa getir. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak heran tentang ini. Mengingat karakter Yun Yun, bahkan jika dia benar-benar menemui masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia tidak akan datang dan mencarinya. Wanita ini keras kepala sampai-sampai membuat orang sakit hati. Aku seharusnya memberitahumu terakhir kali. Segera setelah guru dan saya tiba di Central Plains, kami akhirnya bergabung dengan Sekte Bunga. Nalan Yanran perlahan menjelaskan. Sekte ini sedikit unik, itu hanya menerima wanita. Apalagi, ia tidak memiliki agresi yang kuat seperti faksi lainnya. Jika seseorang mendeskripsikannya, itu hanya sekte pertapa. Petik 2. Xiao Yan sangat setuju dengan hal ini. Dibandingkan dengan Sekte Langit yang mendalam, yang merupakan salah satu dari dua sekte, Sekte Bunga memang menyimpan profil yang jauh lebih rendah. Kami bergabung dengan sekte ini hanya karena guru menyukai suasana di sana. Oleh karena itu, dia mengambil posisi penatua tamu. Guru dan saya tinggal di sana untuk waktu yang lama awalnya.
jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, seseorang seperti guru dan saya tidak akan menimbulkan banyak riak dalam sekte bunga. Bagaimanapun, dengan kekuatan kita hanya bisa dianggap rata-rata dalam sekte bunga. Petik 2. Senyum pahit juga muncul di wajah Nalan Yanran ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, situasi ini sepertinya dimulai pada tahun kedua setelah guru dan saya bergabung dengan sekte bunga. Pada saat itu, guru dan saya menemukan sebuah gunung di dalam wilayah sekte bunga untuk tinggal. Biasanya, tidak ada yang datang mengunjungi kami. Awalnya, kami berdua juga mengira hanya kami berdua yang ada di gunung. Namun, siapa yang menyangka guru itu akan menemukan gua ketika dia berkeliaran secara acak. Ada seorang wanita tua dengan kaki lumpuh di dalam gua. Petik 2. Beberapa fluktuasi juga naik di mata Xiaoyan saat mendengar ini. Temperamen wanita tua ini rumit dan aneh. Dia langsung menggunakan tangannya untuk menyerang guru dan mengirimnya terbang setelah menemukannya. Guru menderita beberapa luka karena ini. Namun, dia tidak hanya tidak marah tetapi bahkan telah mengantarkan makanan untuk wanita tua itu setiap hari. Pengiriman ini berlangsung selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, wanita tua itu akhirnya rela meninggalkan gua. Dia tinggal bersama kami selama setahun. Petik 2. Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Memberikan makanan selama 2 tahun. Untuk berpikir bahwa Yun Yun benar-benar berhasil memikirkannya. Betapa baiknya seseorang untuk melakukan ini. Setelah wanita tua itu tinggal bersama kami selama 1 tahun, amarahnya menjadi jauh lebih baik. Saat itu, kami akhirnya sadar bahwa dia menyebut dirinya Granny Hua. Namun, kami tidak yakin apa yang dia lakukan. Selain itu, kami tidak menemukan bahwa dia adalah seorang ahli. Nalan Yanran menghela napas. Namun, nenek tua ini sepertinya tidak bisa hidup lama. Dia telah mencapai akhir hidupnya setelah tinggal bersama kami selama setahun. Namun, ketika dia akan mencapai batasnya, dia menggunakan teknik aneh tanpa menjelaskan apapun untuk menyegel semua dokinya di dalam tubuh guru. Selain itu, dia bahkan memberi guru sebuah tablet batu giok dan memintanya untuk menjadi ketua dari sekte bunga. Petik 2. Nalan Yanran mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan, yang telah membuka mulutnya, ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia tertawa getir, apakah menurutmu itu aneh? Kami juga merasa tidak percaya pada saat itu. Guru secara pribadi telah memeriksa nenek Hua ini ketika menyelamatkannya. Tidak ada sedikit pun doki di dalam tubuh yang terakhir. Namun, dari penampilan nenek Hua di hari terakhirnya, dia jelas merupakan orang yang sangat kuat, yang kekuatannya berada di puncak kelas Dozun. Petik 2. Mulut Xiaoyan bergerak. Dengan menemukan tempat tinggal secara acak, seseorang benar-benar berakhir dengan pertemuan yang sangat beruntung. Apa yang disebut keberuntungan? Ini adalah keberuntungan. Dibandingkan dengan ini, Xiaoyan, yang telah berlatih dengan getir, hanya bisa menemukan batu dan menjatuhkan dirinya sampai mati. Guru sangat tidak berdaya menghadapi situasi mendadak seperti ini. Namun, dia tidak tertarik menjadi ketua dari sekte bunga. Oleh karena itu, setelah menguburkan nenek Hua, dia tetap tinggal di tempat itu. Siapa yang bisa menduga bahwa penjabat kepala sekte bunga tiba-tiba muncul setengah tahun yang lalu dan meminta guru untuk menyerahkan tablet giok kepala. Guru tidak ingin ikut campur. Karena itu, dia menyerahkan tablet giok setelah beberapa pemikiran. Pada akhirnya, wanita itu datang mencari kami segera setelah mendapatkan tablet giok. Kali ini, dia menginginkan doki dari Granny Hua yang disegel di dalam tubuh guru. Kemarahan muncul di wajah Nalan Yanran ketika dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia sangat marah terhadap wanita yang menginginkan kaki ini ketika diberi 1 inci. Kekuatan apa yang dimiliki kepala sekte bunga ini? Xiaoyan bertanya. Dia hanya kepala penjabat, namun, dia juga memiliki kekuatan bintang 4 Dozun. Namun, orang yang merepotkan untuk dihadapi bukanlah dia. Sebaliknya, itu adalah teman prianya, Yao Hua Liangjun. Orang ini memiliki kekuatan bintang 6 Dozun. Kata Nalan Yanran tanpa daya. Dozun bintang 6 Huh. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja. Sekte bunga memang layak menjadi salah satu dari 2 sekte. Bintang 6 Dozun bisa dianggap cukup hebat bahkan di seluruh Central Plains. Yun Yun telah mendapatkan warisan dari nenek Hua tapi dia bukan tandingan keduanya? Xiaoyan berbicara dengan terkejut. Bagaimana guru bisa memperbaiki jumlah doki yang sangat besar dalam waktu singkat?
Nalan Yanran tertawa getir dan berkata, saat ini, segel itu sudah menyatu dengan tubuh guru. Jika seseorang mengeluarkannya, itu pasti akan merenggut nyawa guru. Wanita jahat itu dengan jelas bermaksud untuk mengambil nyawa guru. Petik 2. Untungnya, Nenek Hua tampaknya telah mengatur sesuatu ketika dia masih hidup. Oleh karena itu, cukup banyak sesepuh berdiri di sisi guru. Makanya, wanita itu tidak berani merebutnya dengan paksa. Namun, dia sudah mengeluarkan taruhan dan ingin bertanding dengan guru. Awalnya harus dianggap adil jika itu adalah pertandingan. Namun, Sekte Bunga memiliki semacam aturan yang aneh. Aturannya adalah bahwa pria dan wanita dapat melawan lawan bersama-sama. Dengan kata lain, wanita itu bisa bertarung bersama dengan Yao Hua Liangjun. Nalan Yanran tertawa getir. Berjuang bersama, Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Bintang 4 Dozun dan bintang 6 Dozun. Ini benar-benar penindasan. Guru sudah menyetujui pertandingan ini. Saya pikir dia menjadi kesal karena terus-menerus direcoki. Apakah dia tidak punya otak? Xiao Yan tanpa sadar berteriak dengan marah. Apakah ini tidak membebaskan diri sendiri untuk mati? Nalan Yanran menghela nafas pelan. Matanya yang cantik menatap pria muda di depan, yang wajahnya mengandung jejak amarah. Dia berkata, oleh karena itu, saya hanya bisa diam-diam datang dan mencarimu. Jika Anda tidak ikut campur, guru kemungkinan besar akan berakhir dengan kematian kali ini. Oleh karena itu, tolong bantu guru, oke? Petik 2. Xiao Yan perlahan menghela nafas saat mendengar suara lemah Nalan Yanran yang memohon. Dia bertanya dengan suara yang dalam, berapa lama lagi sampai pertandingan? Setengah bulan. Bab 1287, bergegas ke Sekte Bunga. Setengah bulan ya? Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 10 hari bagi seseorang untuk bergegas dari tempat ini ke Sekte Bunga. Dari kelihatannya, sepertinya dia sedikit terdesak waktu. Apakah kepala sekte itu satu-satunya di Sekte Bunga yang menentang Yun Yun? Bagaimana dengan ahli lainnya? Sekte Bunga dapat dianggap sebagai faksi besar dengan warisan yang lama. Sekte itu pasti memiliki fondasi yang cukup kuat. Jika seluruh Sekte Bunga tidak dapat menerima Yun Yun, kemungkinan pihak lain tidak akan membiarkannya berbaring bahkan jika masalah ini diselesaikan kecuali seseorang meninggalkan sekte ini. Petik 2. Sekte Bunga memang memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, sebagian besar ahli sejati dari generasi yang lebih tua menghabiskan waktu mereka dalam retret terus-menerus. Jika ahli generasi yang lebih tua ini masih dalam sekte, wanita itu bukanlah orang yang menjadi penjabat kepala sekte. Adapun tetua lainnya, kebanyakan dari mereka setia kepada Nenek Hua. Mereka secara alami tidak akan keberatan dengan wasiat Granny Hua. Satu-satunya masalah adalah wanita itu. Nalan Yanran menjelaskan. Ini masalahnya ya? Xiao Yan mengangguk sedikit. Ekspresinya sedikit menghangat. Jika wanita itu adalah satu-satunya yang menentang, akan mudah menyelesaikan masalah ini. Pergi saja jika kamu ingin. Suara tua tiba-tiba ditransmisikan saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Sosok Yao Lao telah muncul di kursi di sampingnya pada waktu yang tidak diketahui dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Guru. Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Segera, dia mengangguk. Hal ini terkait dengan Yun Yun. Dia secara alami tidak akan bisa menyusut karenanya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan perjalanan ke Sekte Bunga ini. Nalan Yanran di samping menjadi tertahan ketika dia melihat Yao Lao. Saat ini dia sudah menyadari reputasi dan status yang dimiliki Yao Lao di Central Plains. Itu wajar baginya untuk merasa sedikit tidak nyaman di depan orang besar seperti itu. Tak terduga bahkan wanita tua Huayu itu telah mencapai batasnya. Yao Lao melirik Nalan Yanran sebelum menghela nafas pelan dan berkata. Xiao Yan kaget saat mendengar desahan Yao Lao. Segera, dia mengerti bahwa yang disebut wanita tua Huayu ini adalah nenek Hua misterius yang dibicarakan Nalan Yanran. Segera, dia bertanya dengan sikap terkejut, apakah guru mengenalnya? Wanita tua ini menjadi terkenal di Central Plains jauh lebih awal dariku. Dia juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat menyenangkan dan hebat. Saat itu, saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Dia angkuh dan memiliki banyak lawan. Adapun kakinya yang lumpuh, itu pasti sesuatu yang terjadi setelah kejadian saya.
Kemungkinan dia mengalami cedera yang sangat serius. Kalau tidak, akhir hidupnya tidak akan datang begitu cepat. Yao Lao mengangguk. Dengan segera, dia tersenyum berkata, namun, Yun Yun itu juga dianggap cukup beruntung. Dia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua ini. Wanita tua ini tidak pernah menerima murid apapun sepanjang hidupnya. Karakternya eksentrik dan tidak mudah mempercayai siapapun. Namun, Yun Yun bisa mendapatkan kepercayaannya. Harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang bertekad dan diberkati. Petik 2. Sekte Bunga memiliki banyak ahli. Penjabat kepala itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak sulit untuk menghadapinya. Orang yang sedikit lebih merepotkan untuk berurusan dengan teman prianya Yao Hua Liangjun. Namun, kupikir kamu harus bisa menghadapinya. Yao Lao tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan tablet giok putih krem terbang ke arah Xiaoyan. Ini adalah tablet giok spasial yang telah saya buat. Jika Anda menghadapi situasi yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat menghancurkannya. Saya akan bergegas secepat yang saya bisa. Beberapa orang tua dari Sekte Bunga memberiku bantuan sejak saat itu. Setelah Anda menyebut nama saya, kemungkinan mereka tidak akan mempersulit Anda. Petik 2. Xiaoyan segera merasakan kekuatan spasial yang luas dan perkasa di dalam tablet batu giok saat dia menerimanya. Kejutan melintas di matanya saat dia mengangguk ke arah Yao Lao. King Lin dan aku akan pergi kali ini. Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil semuanya melakukan retret dan pelatihan. Tidak baik mengganggu mereka. Xiaoyan ragu-ragu sebelum berbicara. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, dia akan berhasil melarikan diri bahkan ketika bertemu dengan ahli Douzun bintang 7. Selain itu, King Lin mungkin hanya memiliki kekuatan bintang Douzun, tetapi setelah memanggil roh ular surga kuno, dia memiliki kekuatan besar yang bisa bertarung melawan elit bintang 6 Douzun. Iya, lebih baik Tian Huo Zunze tetap di sini. Saya sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Meskipun Anda telah membantu dokter peri kecil memurnikan pil racun, kekuatan sebenarnya dari tubuh racun dokter peri kecil yang menyedihkan juga belum sepenuhnya dilepaskan. Saya akan membantunya selama periode ini. Lain kali kau kembali, sepertinya kau akan melihat kekuatan keduanya melonjak. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Itu bagus. Xiaoyan juga berbicara dengan gembira. Dengan Yao Lao yang bertindak secara pribadi, seharusnya tidak sulit bagi Tian Huo Zunze untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Tentang cara melepaskan sebagian besar kekuatan tubuh racun yang menyedihkan, Xiaoyan secara alami tidak akan bisa dibandingkan dengan Yao Lao yang sangat berpengalaman. Jika memungkinkan, bantu Yun Yun menjadi ketua Sekte Bunga selama perjalananmu ke sana. Sekte Bunga sangat kuat. Jika dia mampu menjadi ketua, Pavilion Bintang Jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Petik 2. Suara Xiaoyan baru saja terdengar saat suara lemah seperti semut tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Matanya terangkat, hanya untuk melihat Yao Lao menggerakkan bibirnya. Segera, dia mengangguk dengan senyum pahit. Sejak Mystic Cloud Sekte dibubarkan secara paksa olehnya saat itu, Yun Yun telah menolak sesuatu seperti menjadi kepala sekte. Siapa yang tahu apakah dia bersedia menjadi kepala Sekte Bunga? Kalian semua juga harus bergerak. Tidak banyak waktu tersisa. Setelah melihat Xiaoyan mengangguk, Yao Lao tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Dimengerti." Xiaoyan mengangguk. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Nalan Yanran di belakang membungkuk dengan hormat ke Yao Lao sebelum buru-buru mengikuti. Setelah meninggalkan aula, Xiaoyan mencari King Lin. Selanjutnya, dia berhenti tinggal lebih lama saat dia membuat Nalan Yanran memimpin jalan. Ketiganya bergegas ke Sekte Bunga tanpa henti. Sekte Bunga terletak di wilayah barat Central Plains. Ada jarak yang cukup jauh antara itu dan Pavilion Bintang Jatuh. Bahkan dengan kecepatan trio Xiaoyan, kemungkinan mereka membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Untungnya, King Lin telah memanggil seorang ahli dari suku Python Nine Serene Deep Ground setelah meninggalkan Pavilion Bintang Jatuh. Akhirnya, dia memerintahkannya untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Mereka bertiga menungganginya. Baru kemudian mereka menghindari kepahitan karena terburu-buru. Sebuah tubuh hitam besar meluncur melalui awan di langit yang jauh. Ketika tubuh besar itu bergerak, gelombang suara angin deras yang rendah dan dalam akan muncul.
Xiao Yan duduk di punggung ular itu. Meskipun tubuh piton 9 tenang dalam tanah ditutupi dengan sisik licin dingin, tubuhnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Angin kencang bertiup melewati telinganya tetapi rambutnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Pada saat ini, Xiao Yan menutup matanya dengan rapat. Pikirannya tenggelam jauh ke dalam alisnya. The Bone Chilling Flame perlahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Itu berbeda dari api lainnya. Jenis nyala api ini akan memberikan perasaan dingin yang sangat sedingin es. Namun, di dalam dinginnya es ini menyembunyikan energi panas yang liar dan keras. Kedua energi yang berlawanan ini bergabung dengan sempurna, menyebabkan seseorang tanpa sadar memuji kemisteriusan dunia ini. Alis Xiao Yan adalah tempat kekuatan spiritualnya bertahan. Namun, beruntung Xiao Yan telah menanam jejak spiritual ke dalam api dingin tulang saat ini. Oleh karena itu, suhu misterius tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi jiwa Xiao Yan. Sebaliknya, itu menyebabkan fluktuasi spiritualnya menjadi semakin hidup. The Bone Chilling Flame terbakar dengan ganas. Segel api putih di antara alis Xiao Yan juga memancarkan sedikit cahaya. Pada saat ini, dia terus-menerus dan perlahan-lahan menggabungkan kekuatan spiritualnya ke dalam api dingin tulang. Api surgawi ini telah disempurnakan oleh Yao Lao selama bertahun-tahun. Meskipun Yao Lao telah menghilangkan jejak spiritualnya, nyala api masih memiliki perlawanan yang samar-samar terhadap jiwa lain. Apa yang perlu dilakukan Xiao Yan adalah secara bertahap membiarkan Bone Chilling Flame digunakan padanya, pemilik barunya, dan menyelesaikan perlawanan. Awalnya, ini harus menjadi proses yang menghabiskan banyak waktu. Namun, salah satu upaya pertama Xiao Yan untuk memperkuat keakraban antara keduanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa penerimaan Bone Chilling Flame terhadapnya telah jauh melebihi harapannya. Selain membuatnya terkejut, itu juga memberinya kegembiraan yang besar. Xiao Yan hanya perlu berpikir sejenak sebelum memahami transformasi semacam ini. Ketika Yao Lao ditangkap saat itu, dia telah menyegel api pendingin tulang di dalam tubuh Xiao Yan. Yang terakhir juga menguasai itu. Setelah bersama selama bertahun-tahun ini, Xiao Yan sebenarnya juga bisa dianggap sebagai pemilik kedua dari api dingin tulang. Saat ini pemilik kedua ini sedang maju menjadi pemilik utama. Keakraban antara keduanya secara alami akan melonjak dengan cepat. Menurut kecepatan ini, Xiao Yan menebak bahwa dia akan dapat menggunakan mantra api untuk memperbaiki api dingin tulang segera. Kecepatan seperti ini, mungkin bahkan Yao Lao tidak akan menduganya. Selama perjalanan berikutnya, Xiao Yan pada dasarnya akan memfokuskan pikirannya dan membiarkan jiwanya bergabung dengan api dingin tulang. Di bawah ketahanan dan kerja kerasnya ini, perlawanan di dalam api dingin tulang dengan cepat menjadi lebih lemah setiap hari. Xiao Yan menutup matanya dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya di punggung ular besar itu. Bahkan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Segel api di antara alisnya perlahan memancarkan cahaya samar saat dia bernapas. Nalan Yanran dan King Lin di sampingnya memalingkan pandangan mereka setelah melirik situasinya. Mereka pada dasarnya sudah terbiasa dengan tindakan Xiao Yan ini selama periode waktu ini. Engah! Ketika kedua orang ini mengalihkan pandangan mereka, mata Xiao Yan yang tertutup rapat sedikit bergetar. Segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang menyilaukan. Detik berikutnya, segel api tampaknya telah dihidupkan kembali. Ini perlahan bergoyang dan benar-benar meresap ke kulit Xiao Yan. Akhirnya, itu menghilang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Nalan Yanran dan King Lin terkejut. Sebelum mereka bisa berbicara, mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan dibuka. Mata hitam pekatnya saat ini memiliki nyala api putih pekat yang menyala di dalamnya. Pada saat ini, perlawanan dalam api dingin tulang sebenarnya telah sepenuhnya disempurnakan dan dihilangkan oleh Xiao Yan. Bab 1288, bertemu Yun Yun lagi. Api putih pekat memenuhi kedua mata Xiao Yan. Itu lama kemudian sebelum mereka perlahan memucat. Menyusul lenyapnya api, matanya juga sekali lagi memulihkan kejernihannya. Uap keruh sedang dihembuskan dari Xiao Yan. Wajahnya ditutupi oleh lapisan fluoresensi samar. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan secara samar-samar di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan berhasil menghilangkan perlawanan dalam api dingin tulang ke arahnya dalam selusin pendek ini selama beberapa hari.
Saat ini, Bone Chilling Flame telah sepenuhnya bergabung denganku. Itu bisa ditelan kapan saja. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan menelan api dingin tulang pasti akan sangat lama. Jika seseorang menghitung waktu perjalanan mereka pasti akan segera tiba di Sekte Bunga. Jelas itu bukan waktu terbaik untuk menelannya sekarang. Saya harus menunggu masalah Yun Yun diselesaikan sebelum menelan dan memurnikannya. Xiaoyan mengambil keputusan dan santai. Dia menekan Bone Chilling Flame yang terbakar dengan keras di antara alisnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran di samping. Dia bertanya, berapa lama lagi kita bisa mencapai Sekte Bunga? Seharusnya dalam 2 hari ini. Kami telah memasuki wilayah timur laut dan dekat dengan Sekte Bunga. Petik 2. Ya, King Lin, tingkatkan kecepatan sedikit dan cobalah untuk mencapai Sekte Bunga sesegera mungkin. Xiaoyan mengangguk sedikit sementara matanya menoleh ke arah King Lin dan berkata. Saat mereka semakin dekat dengan Sekte Bunga, ada semacam perasaan cemas yang samar-samar hadir di hatinya. Dia bertanya-tanya bagaimana orang itu, yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, akan seperti sekarang? King Lin di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Tangan kecilnya menepuk punggung ular di bawahnya. Sosok ular itu berguncang dan kecepatan mereka terbang di langit tiba-tiba meningkat. 3 hari kemudian, trio Xiaoyan, yang lelah karena perjalanan, akhirnya melambat saat mereka berada di udara di atas pegunungan yang membentang tanpa henti. Mata Nalan Yanran menyapu ke segala arah. Akhirnya, dia perlahan mendarat. Benda berbentuk kelopak bunga melesat keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Benda berbentuk kelopak bunga itu baru saja melesat saat memasuki ruang di depannya. Riak aneh dipancarkan dari ruang itu. Sesaat kemudian, penghalang spasial yang sangat besar muncul di depan mata kelompok Xiaoyan. Penghalang spasial yang begitu besar, betapa megahnya. Kejutan juga melintas di mata Xiaoyan saat melihat penghalang spasial ini. Sekte Bunga ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan alam, tetapi teknik semacam ini untuk menggunakan penghalang spasial untuk menyembunyikan lokasi sekte ini tampaknya tidak signifikan. Penghalang spasial perlahan berfluktuasi. Segera, itu pecah dan membentuk garis retakan spasial. Nalan Yanran memberi isyarat kepada Xiaoyan dan King Lin. Setelah itu, dia memimpin untuk masuk. King Lin buru-buru menyimpan Piton Nine Serene Deep Ground dan dengan cepat mengikutinya bersama Xiaoyan. Mata mereka terpesona saat mereka memasuki penghalang spasial. Semacam aroma bunga yang sangat pekat menerkam mereka. Bagian dalam wewangian bunga semacam ini secara samar-samar tampak dipenuhi dengan energi alami yang sangat kuat. Sungguh tempat yang misterius. Xiaoyan ada di udara. Dia melihat dunia ini yang tersembunyi di balik penghalang spasial. Terkesiap kaget dan ekspresi muncul di wajahnya. Pegunungan bunga yang tak ada habisnya muncul di depan kelompok Xiaoyan. Pegunungan ini dipenuhi dengan bunga berwarna cerah. Dilihat dari kejauhan, terlihat seperti lautan bunga. Saat angin bertiup, kelopak bunga yang indah akan menari di langit. Pemandangan ini tampak seperti surga. Betapa cantiknya. Wajah King Lin memabukkan saat dia bergumam sambil melihat pemandangan surga ini. Lautan bunga ini seharusnya menjadi semacam formasi. Xiaoyan menyaksikan lautan bunga yang menyebar ke cakrawala. Riak muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa lautan bunga ini menyembunyikan energi yang sangat agung. Bahkan kelopak bunga yang menari-nari di langit memiliki semacam orbit misterius yang istimewa. Nalan Yanran mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia tersenyum berkata, ini adalah formasi pelindung sekte dari Sekte Bunga. Jika seseorang tidak memiliki cara untuk memasukinya, dia akan tersesat di lautan bunga ini. Seseorang akan selamanya terjebak di dalam tanpa ada yang membimbingnya. Petik 2. Bunga-bunga ini seharusnya bunga ekstasi kan? Tanpa diduga, sebenarnya ada begitu banyak jenis bunga yang sangat langka ini di dunia luar di tempat ini. Xiaoyan mengendus aroma bunga di udara dan berkata, itu tidak seluruhnya terdiri dari bunga ekstasi. Ada juga beberapa bunga aneh yang bisa digunakan untuk memperkuat efek dari bunga ekstasi. Nalan Yanran tersenyum tipis. Kata-katanya baru saja terdengar ketika suara gong samar-samar dikeluarkan dari dalam lautan bunga. Suara gong ini, pertandingan akan segera dimulai. Cepat, ikuti aku, jangan salah jalan.
Jika tidak, Anda akan tersesat di lautan bunga ini. Petik 2. Ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah ketika dia mendengar suara gong ini. Dia segera mendesak dengan kata-katanya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju lautan bunga. Jalur terbangnya cukup aneh. Itu bukan garis lurus. Sebaliknya, butuh beberapa kurva. Xiao Yan dan King Lin, yang ada di belakang, tertawa pahit saat melihat ini. Mereka hanya bisa buru-buru mengikuti jalur penerbangan Nalan Yanran dan dengan cepat mengejar. Ada pegunungan yang sangat megah di ujung lautan bunga. Awan berlama-lama di atas gunung. Bunga-bunga segar menghiasi itu. Sebagian besar tebing berbahaya ini memiliki beberapa bangunan yang berdiri di atasnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok yang memikat dan mendengar tawa para wanita. Ada gunung yang menjulang tinggi berdiri di tengah pegunungan. Gunung itu sangat luas. Banyak bangunan berdiri di atasnya. Puncak gunung adalah bujur sangkar besar yang terbentang. Alun-alun tersebut dibangun dengan menggunakan bebatuan hijau. Ada gambar kelopak bunga di sekitarnya sementara aroma yang tidak biasa bertahan. Saat ini, ada cukup banyak sosok yang berdiri di sekitar alun-alun. Mata mereka melihat ke arah alun-alun dan suasananya cukup serius. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun. Wanita itu mengenakan gaun yang anggun. Ada bunga yang dijahit dengan benang emas pada pakaiannya. Sekilas, sepertinya statusnya cukup tinggi. Dia juga memiliki penampilan yang cukup bagus. Namun, bibir merahnya yang agak tipis secara samar-samar menunjukkan kekejaman. Seorang pria berdiri malas di samping wanita ini. Tangannya memegang kipas dengan wanita cantik ditarik di atasnya. Pria ini tinggi dan memiliki wajah yang tampan. Ada kejahatan yang samar-samar dipancarkan darinya. Darah segar seperti titik merah cerah di antara alisnya telah menyebabkan kejahatan ini diperbesar berkali-kali. Yun, waktunya habis, kamu harus mengungkapkan dirimu. Ketika gong perlahan berbunyi, mata panjang dari wanita berpakaian anggun itu juga sedikit menyipit saat dia berteriak dengan dingin. Suara angin kencang dipancarkan dari udara saat tangisan wanita berpakaian anggun ini terdengar. Segera, sosok putih dengan lembut melayang. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di alun-alun. Ketika sosok putih mendarat di alun-alun, semua mata yang hadir menoleh ke arahnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya melihatnya, ekspresi terkejut masih muncul di mata banyak orang. Wanita di alun-alun itu mengenakan blus dan rok putih. Tinta hitam gelap seperti rambut panjang berhamburan seperti air terjun dan mencapai pinggangnya. Penampilan yang sangat cantik itu muncul seperti peri bunga di pegunungan yang tidak peduli dengan hal-hal duniawi dan dipenuhi dengan pesona dunia lain. Saat kedua matanya berputar, mereka sepertinya memiliki kejernihan yang meresap jauh ke dalam tulang seseorang. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk bersaing. Wanita seperti itu hanya bisa dijelaskan dengan dua kata. Bantalan tak tertandingi. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap seperti itu selain Yun, yang telah dipisahkan dari Xiao Yan selama bertahun-tahun? Beberapa tahun telah menyebabkan dia menjadi seperti anggur yang diseduh jauh di bawah tanah, menyebabkan dia menjadi semakin memabukkan. Itu bahkan memberi seseorang dorongan untuk tidak bangun dari keracunan. Awan yang nyaman seperti keanggunan itu menyebabkan cukup banyak sesepuh dalam sekte bunga diam-diam menganggukkan kepala. Tidak heran kepala sekte akan menyerahkan posisi itu kepada Yun sebelum dia meninggal. Hanya pada poin ini saja, jelas ada celah besar antara kedua wanita ini. Pria yang tampak jahat di samping wanita berpakaian anggun memiliki ekspresi panas berapi-api berkedip di matanya ketika dia melihat wanita berpakaian putih. Kecantikan yang begitu indah memiliki daya pikat yang mematikan terhadap seseorang yang mencintai keindahan seperti hidupnya. Mata dari sekitar tempat yang tiba-tiba tertuju pada Yun juga menyebabkan wanita berpakaian anggun itu mengencangkan tangannya. Kecemburuan yang dalam melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa, saya pikir Anda tidak akan berani datang hari ini. Kepala sekte, saya tidak memiliki keinginan untuk posisi kepala sekte. Mengapa Anda harus memaksa saya dengan cara yang begitu pahit? Petik 2. Yun mengernyitkan alisnya sedikit. Dia memandang wanita agresif berpakaian anggun dan berkata, HMPH, jika kamu ingin tetap aman, kamu harus menyerahkan doki dari kepala sekte sebelumnya. Pemimpin sekte ini dengan baik hati menerima Anda saat itu.
Tidak disangka bahwa Anda benar-benar berani mencoba dan meletakkan jari Anda pada posisi utama sekte bunga saya. Wanita berpakaian anggun dengan dingin berteriak. Jika aku sadar bahwa Nenek Hua adalah kepala dari sekte bunga, aku tidak akan menyelamatkannya. Yun Yun menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, adapun segel doki itu, telah ditinggalkan di tubuhku oleh Nenek Hua. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda bisa datang dan mendapatkannya. HMPH, apa menurutmu ketua sekte ini takut padamu? Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin. Segera, dia melirik pria jahat itu, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir sedang menatap Yun Yun. Kemarahan segera melonjak di dalam hatinya saat dia berteriak, Yao Liang, Liang seperti kekasih, serang denganku. Yun Yun, Anda memiliki warisan dari kepala sekte lama. Saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua orang sendirian. Anda juga mengetahui aturan sekte bunga. Sepasang suami istri bisa bertarung bersama. Wanita berpakaian anggun itu mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun dan tertawa dingin. Jangan katakan bahwa saya menindas Anda. Jika Anda memiliki teman, Anda juga dapat mengajaknya. Petik 2. Alis dari cukup banyak tetua bunga sekte dirajut sedikit ketika mereka mendengar kata-kata ini dari wanita berpakaian anggun. Senyum tipis muncul di wajah Yun Yun. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, kepala sekte bisa menyerang. Saya tidak. Sebelum Yun Yun selesai berbicara, suara angin yang deras tiba-tiba dikirim dari langit. Segera, sesosok tubuh bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, sosok itu sudah muncul di samping Yun Yun di alun-alun. Setelah itu, sosok itu meraih tangan Yun Yun di depan banyak mata tertegun. Pada saat yang sama, suara menggoda yang sangat memuakkan terdengar, menyebabkan wajah Yun Yun memerah hampir seketika. Little Yun Er, aku belum terlambat kan?